Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita coba untuk melihat satu anjuran atau perintah atau keteladanan Rasulullah kepada kita semua terkait dengan satu amalan yang disebut dengan infak, memberi atau sedekah. Apa yang menarik untuk jadi perhatian kita pada perintah yang menyuruh kita untuk memberikan sebagian dari harta kita? Sahabat kalian, kalau kita perhatikan, Islam itu menempatkan infak tidak hanya pada saat seseorang punya rezeki yang lapang, tapi juga dalam keadaan sempit. Ini berarti bahwa Islam menandakan bahwa setiap orang semestinya berusaha untuk memiliki karakter dan mentalitas memberi. Karena itu, tidak saja dalam kondisi surplus kita disuruh berinfak, dalam kondisi kurang pun, sempit pun, kita diperintah untuk berinfak. Lebih jauh, secara logika kita dapat menemukan satu hikmah bahwa dengan berinfak pada saat lapang dan juga pada saat sempit, itu sebenarnya Tuhan ingin memberikan satu penegasan kepada kita bahwa yang bisa menolong kehidupan kita hari ini dan yang di masa akan datang itu bukan harta kita, tetapi Allah. Karena itu, harta yang kita miliki sudah seidealnya, semestinya, seyogyanya kita jadikan alat untuk mendapat pertolongan Allah. Caranya, ya berinfak itu. Nah, jadi Islam dari awal selalu mendorong agar kita merawat kesadaran bahwa yang bisa menolong kita adalah Allah, bukan harta. Kalau tidak percaya, perhatikan bagaimana orang-orang yang mereka menjadikan harta sebagai Tuhannya. Kisah paling populer adalah Korun. Dia bertemu dengan satu musibah yang sangat besar, yang dia bersama seluruh hartanya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Itu menunjukkan bahwa siapa yang berlindung, berharap keselamatan semata-mata kepada harta, lalu melupakan atau bahkan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bertemu dengan kesulitan. Yang kedua, teman-teman, sebagai makhluk sosial yang kita perlu berinteraksi dengan orang lain, yang interaksi kita dengan orang lain itu bernilai, bermanfaat, dan berdampak, maka infak ini memberikan satu bantuan yang paling signifikan kepada kita dalam konteks pembebasan. Apa? Yaitu pembebasan jiwa dari kecemasan hidup yang kerap melekat pada harta. Oleh karena itu, ada orang menjadi bakhil, menjadi kikir, karena melihat bahwa infak itu mengurangi harta yang mereka miliki. Mereka lupa bahwa infak itu adalah perintah Tuhan yang dijamin balasannya mendatangkan begitu banyak kebaikan dan keberkahan. Jadi, siapa berinfak, dia membebaskan dirinya dari ketakutan tidak berdasar. Lebih jauh, dia menjadikan dirinya punya kebebasan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan karena itu, kalau orang berinfak, berarti dia sedang merawat keteguhan imannya. Dia sedang menolong sesama karena Allah. Dan harta yang dia miliki, yang sebenarnya itu adalah titipan, dijadikan sebagai sarana untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka infak ini penting untuk menjadi kesadaran kita, membebaskan diri kita dari keburukan sikap dan sifat kikir, bakhil, pelit, dan seterusnya, yang pada akhirnya menjadikan Allah rela, ridha untuk membantu kita menghadapi gelombang kehidupan dunia yang penuh dengan ujian.